Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pembelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan pada kelas 2 tentang pembelajaran 1 Nabi Muhammad SAW teladanku. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mampu menjelaskan sikap jujur. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap jujur. Coba kita perhatikan dan kita lihat ayat berikut ini. Nabi Muhammad SAW teladanku bagi seluruh umat manusia. Coba kita perhatikan dan kita baca ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Apa suri tauladan itu? Adalah contoh yang baik. Berarti sesungguhnya pada diri Muhammad, pada Nabi kita Muhammad SAW memiliki contoh yang baik untuk kita. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Nah, jadi kalau kita mencontohkan sikap baik dari Nabi Muhammad, maka orang tersebut mengharap rahmat dari Allah dan datangnya pada hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, itu dia. Kalau kita mencontohkan sikap-sikap contoh dari Nabi Muhammad, sikap yang baik, maka orang tersebut banyak menyebut nama Allah karena dia selalu mencontohkan sikap baik dari Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Nah, suri tauladan dan seluruh manusia. Nabi Muhammad adalah suri tauladan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, karena Nabi Muhammad terkenal sikap kejujurannya dan kedermawannya. Ya, pada pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang sikap jujur. Ya, coba kita amati dan kita perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak coba dilihat. Nah, yang pertama, gambar 1, seorang anak sedang bermain dan temannya sedang berjalan melihat temannya bermain. Dan gambar kedua, setelah selesai anak-anak bermain, anak yang tadi melihat anak mereka yang bertiga ini bermain tiba-tiba melihat uang yang sedang jatuh. Nah, lalu mengambilnya. Nah, dan gambar yang ketiga ini, anak tersebut mengasih uang tersebut kepada ibu gurunya. Pada saat masuk belajar, ibu gurunya mengumumkan bahwasanya ini uang siapa, tadi ditemukan si Pepi misalkan. Nah, dari kita amati gambar tersebut bahwasanya anak ini tersebut tadi menanamkan sikap jujur. Dia dapat uang diberikan ibu gurunya, lalu ibu gurunya memberitahukan kepada orang yang lain siapa yang jatuh uangnya tersebut. Itulah sikap jujur anak tersebut, tidak disimpan atau dikantongnya atau dibikin jajan. Nah, jadi kalau kita mendapatkan atau di jalan mendapatkan sesuatu, uang atau apapun, harus kita kembalikan kepada yang
punya. Itu dia. Ya, kita menjelaskan tentang sikap jujur Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Perkataan dan perbuatannya. Itu dia. Dari sejak kecil Nabi Muhammad sangat terkenal jujur. Nah, dari segala perkataan dan perbuatannya hingga remaja ia berdagang pun, semua orang banyak yang menitipkan barang kepada dia. Tetapi barang tersebut dijaganya, tak dirusaknya dan dikembalikan, dan menjual barang-barang tersebut pun barang yang bagus dan tidak harga yang sangat mahal. Itulah makanya Nabi Muhammad terkenal orang yang sangat jujur. Yang kedua, Nabi Muhammad dengan kejujurannya mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang sangat jujur, makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Itu dia. Apa tadi? Gelar Al-Amin, orang yang sangat jujur. Selanjutnya, sejak kecil pun Nabi Muhammad memiliki sifat jujur, sudah Pak jelaskan tadi. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, sebagai pemimpin juga sangat jujur. Nah, ini dia, kalau pemimpin kita tak jujur, maka bangsa tersebut akan hancur. Maka kita harus menjadi pemimpin yang jujur. Itu dia. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, dan semua orang. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan apa tadi jujur kepada Allah? Misalkan contohnya aku sholat maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Rupanya kamu sholatnya 2 rakaat. Padahal orang-orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Jadi kamu tidak jujur kepada Allah. Makanya itu kalau sholat maghrib 3 rakaat, ya harus 3. Itu dia. Misalkan kepada diri sendiri. Contoh kepada diri sendiri seperti apa? Aku tadi mau janji ngasih sesuatu kepada dia, membilangkan bahwasanya besok itu ada pelajaran ini, tetapi dirinya sendiri pun enggak ngasih taunya. Itu dia, tidak pernah jujur. Itu dia. Misalkan lagi anak tersebut sudah janji akan besok pagi-pagi berangkat ke sekolah, ternyata besok pagi dia berangkatnya siang, ketinggalan. Nah, itu pun tidak jujur kepada diri sendiri. Selanjutnya kepada orang tua. Apa contoh kepada orang tua? Misalkan kamu disuruh ibumu membelikan gula, dikasih uang 10.000. Ternyata gulanya tadi setengah kilo misalkan harganya 8.000, tapi kamu bilang mamamu atau ibumu harganya 9.000, kamu ambil 1.000. Nah, dari situ kamu tidak jujur. Tetapi kalau kamu kasih ibumu bilang ibumu 8.000, kamu kembalikan 2.000, itulah jujur kepada orang tua. Misalkan lagi kamu tanya ibumu, udah makan adik? Udah mak, padahal kamu belum makan, tapi kamu bilang ibumu sudah makan. Itulah tidak jujur kepada orang tua. Jujur kepada guru. Nah, misalkan jujur kepada guru. Misalkan si Pebi ini PR-nya siapa yang ngerjain? Saya bu, padahal yang ngerjain siapa? Kakaknya. Yang nulis siapa? Kakaknya. Berarti tidak jujur kepada gurunya. Itu dia. Dan semua orang, itu dia. Jadi barang siapa yang jujur sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan bagi anak yang tidak jujur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak ingin yang jujur apa tidak jujur, itu dia pasti menginginkan menjadi anak yang jujur. Iya. Ya, nanti kita bernyanyi, Bapak contohkan tentang sikap jujur. Ya, coba kita perhatikan, amati dan ceritakan gambar di samping. Apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang tersebut? Nah, apabila menemukan barang tersebut, misalkan tadi, si Andi menemukan sebuah pensil atau pulpen, lalu memberitahukan kepada teman-temannya bahwasanya ini pulpen atau pensil siapa. Nah, itu menunjukkan sikap jujur. Tapi kalau kamu menemukan tadi, kamu langsung simpan, kamu ambil, itu berarti kamu tidak jujur. Untuk tugas kamu di rumah, kamu lihat di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 di halaman 3, insya Allah aku bisa dan ayo berlatih. Itu tugas kamu. Dan yang kedua, tugas kamu berilah 5 contoh perbuatan sikap jujur. 5 contoh perbuatan sikap jujur. Itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak bapak mengerti tentang perbuatan sikap jujur. Jadilah anak yang jujur seperti Nabi Muhammad SAW. Sikap jujur adalah hebat. Bapak sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti